Hai guys, kembali lagi bersama aku Devi. Hari ini kita bakal kembali storytelling dan karena Oktober kemarin kita baru aja mendengar kabar duka dari Itaewon Korea Selatan mengenai perayaan Halloween yang menelan ratusan korban jiwa. Jadi aku tertarik banget buat sharing info ke kalian mengenai apa sih Halloween itu dan gimana awal Halloween ini bisa dijadiin hari perayaan di berbagai dunia. Pastinya bakalan seru banget pembahasan kali ini, jadi simak terus ceritanya ya. Halloween atau dikenal All Halloween atau All Hallows Eve atau juga disebut All Saints Eve merupakan hari peringatan untuk menghormati orang-orang kudus atau suci. Pada abad ke-7 atau tepatnya tahun 609 Masehi, Gereja Katolik Roma melalui Paus Bonifacius IV mengumumkan perubahan tanggal peringatan All Saints Day atau hari peringatan orang-orang kudus gereja dari tanggal 13 Mei menjadi 1 November. Lalu pada abad ke-8 bangsa Celtic memiliki keyakinan malam sebelum tahun baru merupakan malam di mana batas antara dunia orang hidup dan orang meninggal menjadi kabur. Maka dari itu, bangsa Celtic percaya bahwa roh-roh jahat akan muncul ke dunia dan mengganggu bangsa Celtic. Mengganggunya di sini tuh bukan cuma nakut-nakutin kayak misalkan kita biasanya kan ketemu pocong ngintip, apapun nangis, enggak guys. Kalau cuma begitu mah orang zaman dulu gak ada takut-takutnya ya. Mengganggu di sini yaitu menyebabkan masalah dan merusak tanaman. Tapi kehadiran roh dari dunia lain konon dapat membantu pendeta Celtic dalam meramal masa depan. Jadi ini definisi ada plus ada minus ya. Karena orang zaman dulu kan percaya betul yang namanya ramalan, maka apapun yang berbau informasi pasti mereka gali betul demi persiapan menghadapi kehidupan di masa depan. Mereka percaya bahwa malam sebelum tahun baru yang dimaksud itu malam 1 November guys. Makanya perayaan Halloween selalu dimeriahkan di tanggal 31 Oktober malam. Mungkin dulu bulan Desember itu belum terbentuk atau gimana ya, makanya mereka menganggap malam tahun baru itu jatuh pada tanggal 1 November. Bangsa Celtic sendiri menjuluki dan menyambut malam tahun baru ini sebagai tradisi Samhain. Ketika perayaan Samhain tiba, para pendeta bangsa Celtic biasanya mengumpulkan orang-orang sekitar, menyalakan api unggun di puncak bukit, membakar tanaman dan hewan sebagai persembahan mereka kepada sang dewa. Ketika berkumpul, mereka diwajibkan menggunakan topeng dan pakaian menyeramkan guna mengusir roh-roh jahat, guys. Aku nangkepnya di sini tuh gini ya, ini pendapat pribadi aku sih. Kenapa mereka cosplay jadi hantu tapi tetap ngasih sesembahan buat roh-roh kudus juga dewa mereka? Soalnya menurutku roh jahat itu biasanya wujudnya serem-serem gak sih? Mungkin para manusia ini berdandan seseram mungkin buat bikin pusing hantu roh-roh jahat. Kalau begini kan para hantu gak tahu ya mana kawan mana lawan, orang wujudnya mereka sama kan. Akhirnya hantu-hantu jahat itu bingung dan mereka mutusin buat balik ke alam mereka, dan yang tersisa cuma roh-roh baik dan dewa-dewa mereka aja yang memberikan hal positif kepada bangsa Celtic. Tapi ada juga yang berpendapat kalau alasan mereka cosplay jadi hantu itu supaya mereka gak takut sama hantu karena semua orang di malam itu lagi berkumpul dan berdandan seperti hantu. Jadi kalaupun ada hantu asli, anggap aja itu teman kalian. Nah, poin ini menurutku masuk akal sih, cuma serem juga sih kalau kita tiba-tiba ketemu sosok di depan, kita kira manusia, kita udah sok kenal, sok deket, mau nyapa, ternyata tiba-tiba dia terbang atau nembus tembok guys. Kalau kalian tim yang suka kalau tahu itu hantu asli atau tim yang suka dibuat gak tahu mana yang asli dan mana yang palsu guys? Ramein kolom komentar ya. Lanjut ke sejarah Halloween, Romawi berhasil menaklukkan Celtic dan dari sinilah budaya mereka mulai melebur. Ini informasi tambahan ya buat kalian yang mungkin gak tahu bangsa Romawi itu di mana, Celtic itu di mana. Mereka ini sama-sama berasal dari benua Eropa guys. Celtic sendiri itu sebenarnya merupakan suku-suku yang tersebar luas di benua Eropa. Aku perjelas begini kenapa sih? Karena aku sendiri juga salah satu orang yang awalnya itu gak tahu menahu soal bangsa-bangsa beginian kalau gak browsing dulu. Biar kalian nyambung ceritanya, makanya aku perjelas aja. Dari peleburan budaya dari bangsa Romawi ataupun Celtic, terciptalah perayaan baru yang diberi nama Festival Feralia yang dirayakan sama persis seperti perayaan Samhain, yaitu tanggal 31 Oktober malam menyambut tanggal 1 November.
Perayaan Feralia ini dimeriahkan untuk memperingati leluhur yang sudah meninggal dan penghormatan terhadap Dewi Panen Romawi yaitu Dewi Pomona. Waktu demi waktu berjalan, pada abad ke-19 banyak banget imigran dari Irlandia Eropa yang memasuki Amerika Serikat dan tentunya mulai mengenalkan budaya Feralia ini guys. Namun karena saat itu Amerika Serikat didominasi oleh keyakinan Kristen Protestan dan benar-benar kaku melarang adanya perayaan Feralia, budaya ini pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, belum kayak sekarang nih yang udah dijadiin perayaan global bahkan. Seiring berjalannya waktu di mana Kristen Protestan di Amerika Serikat mulai berkurang dan mereka mulai meyakini agama Kristen maupun Kristen Katolik dan juga mendapati fakta bahwa pencetus perayaan Halloween itu kan justru dari gereja Katolik di Roma pada abad ke-7 Masehi. Makin gencarlah mereka buat menyebarkan perayaan Halloween. Walaupun yang mengenalkan budaya tersebut itu imigran Irlandia, namun masyarakat Amerika sepakat menjulikinya sebagai perayaan Halloween sesuai nama awal yang gereja Katolik berikan. Terlebih mereka lebih berkiblat pada perayaan agama ketimbang perayaan hasil peleburan bangsa Eropa. Jadi festival Feralia tidak pernah disebut dan diperkenalkan lagi guys. Dan sampai saat ini perayaan ini benar-benar memiliki nama paten dengan julukan perayaan Halloween di seluruh dunia. Perayaan Halloween modern sendiri di setiap negaranya memiliki cara yang berbeda-beda guys. Contohnya di Irlandia, mereka biasanya merayakan Halloween dengan menggelar parade berbagai permainan, menyalakan api unggun, dan menghidangkan kue tradisional bamrak yang diyakini sebagai kue ramalan, dan kue ini juga dimasuki jimat keberuntungan supaya mereka bisa menjalani tahun berikutnya dengan selamat. Kue bamrak sendiri terbuat dari roti manis dengan buah-buahan kering di dalamnya. Untuk kalian yang penasaran wujud jimatnya kayak gimana, aku sendiri gak nemu informasi tambahan sih. Mungkin ya menurutku jimat di sini tuh dalam bentuk doa kali ya. Soalnya mosok makanan dikasih jimat yang biasanya berupa kertas atau kain kan ya gak pantas buat dimakan gitu loh. Ya usus buntu lah masa manusia suruh makan kertas sama kain setiap tahunnya. Kalau di Meksiko sendiri perayaannya dengan cara berkumpul, mengenang orang-orang terkasih yang sudah meninggal, menyalakan lilin, mendekorasi rumah, dan memasak makanan favorit keluarga yang sudah tiada. Jadi intinya Meksiko ini full di hari perayaan Halloween itu untuk mengenang orang-orang terkasih yang sudah meninggal dunia. Gak ada perayaan kayak pakai baju serem gitu, gak ada guys. Kalau kalian pernah nonton film yang bertemakan Halloween, kayak aku pernah nonton film yang judulnya Trick or Treat 2007. Kalian search aja, masih ada kok filmnya, dan menurutku alur ceritanya bagus juga. Rekomendasi juga buat kalian kalau mau nonton. Di film itu sempat dibahas kalau setiap perayaan Halloween, para bala bocil dengan dandanan seremnya mengetuk pintu demi pintu setiap rumah dengan memberikan pertanyaan trick or treat. Kalau kita selaku pemilik rumah menjawab treat, itu artinya kita harus memberikan permen atau coklat, bahkan amplop berisi uang yang sudah dihias lucu-lucu. Ya mirip-mirip perayaan Natal lah. Tapi seremnya di sini nih. Kalian kan dikasih pertanyaan trick or treat. Kalau kalian menjawab trick, maka kalian harus siap seisi rumah bahkan perabotan kalian diobrak-abrik bala bocil sebagai bentuk rasa gak terima mereka karena mereka gak dapat apa-apa saat berkunjung ke rumah kalian guys. Ini definisi bocil kematian ya guys, karena ujung-ujungnya memaksakan kehendak. Akhirnya kita mau gak mau harus jawab treat kan. Kalau aku pribadi sih ya, aku lebih baik bangun rumah desain pagernya itu tinggi rapat biar aman sentosa di setiap perayaan Halloween. Aku jelasin singkat ya, kenapa kalau jawab treat mereka baik, sedangkan kalau jawab trick mereka jadi ganas. Jadi sesuai artinya, treat yang berarti memperlakukan dengan baik, maka kalian sebagai tuan rumah harus memperlakukan para bocil kang palak ini dengan baik juga guys. Makanya diberi permen, coklat, uang, apapun lah. Pokoknya mereka jangan sampai tangan kosong balik dari rumah kalian. Sedangkan kalau kalian jawab trick, mereka kan jadi ganas dan nakal. Sesuai artinya, trick yang artinya tipu daya. Sebenarnya awalnya semboyan Halloween bukan trick or treat guys, tapi threat or treat. Threat sendiri berarti ancaman, maka dari itu mereka setiap mengobrak-abrik rumah kalian itu sebagai bentuk ancaman ke depannya kalau Halloween tahun depan tiba dan mereka tidak mendapatkan apapun dari rumah kalian, mereka akan melakukan hal yang sama seperti tahun sebelumnya. Cuma kalau semboyannya itu berbunyikan threat or treat, kan bunyinya mirip ya, threat
or treat. Maka dari itu, orang-orang menggantinya dengan trick or treat. Satu lagi nih yang aku mau bahas di sini. Kalian pasti tahu kan simbol Halloween apa yang fenomenal banget selain berkostum seram? Iya, labuh yang dijadikan lentera. Lentera labuh sendiri memiliki sejarah guys, di mana konon ada seorang petani bernama Jack yang malasnya minta ampun. Malas bekerja, malas beraktivitas. Zaman dulu kalau kalian lihat film-film yang bertemakan sejarah, apalagi yang bau-bau agamanya kental ya kan, zaman dulu kan masih kental Kristen kan. Biasanya mereka tuh setiap ngelakuin kesalahan kecil tuh selalu langsung berucap maafkan kami Tuhan, maafkan kami Tuhan gitu kan. Kalaupun mereka yang masih nyembah-nyembah dewa-dewi kan pasti mereka maafkan aku dewa, maafkan aku dewi gitu kan. Nah, sifat malas ini kan dari dulu emang menjadi salah satu dosa manusia kan. Jack yang waktu itu hidup di zaman itu bukannya berubah, Jack ini malah berpikir gimana caranya malasnya ini gak dihukum Tuhan di neraka guys. Lucu juga ini sejarahnya, jadi kalian simak betul-betul ya. Kalian tahu apa yang dilakukan Jack? Jack menipu setiap setan yang menghampirinya dengan sebuah tongkat salib. Entah apa yang diucap Jack, sampai setan itu bener-bener gak akan ngebiarin Jack, bahkan berjanji gak akan ngizinin Jack ke neraka karena mereka tuh saking muaknya lihat mukanya Jack guys. Ketika Jack meninggal, Jack yang hidup selalu berbuat dosa kan pastinya harusnya masuk neraka. Tapi para setan tuh bener-bener udah nge-blacklist Jack dari daftar pengunjung neraka guys. Bayangin guys, sebenarnya ini neraka ini punya setan apa punya Tuhan sih? Lah harapannya Jack ini karena dia kan nggak bisa masuk neraka, Tuhan bakal berbaik hati buat ngebiarin Jack masuk surga. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Tuhan malah ngebiarin Jack di akhirat tanpa ada tempat, jadi gak masuk neraka, gak masuk surga, ditahan gitu guys. Cerita ini agak ngingetin aku sama ajaran Islam sih. Katanya kan orang Islam kalau meninggal tapi masih punya hutang, rohnya kan gak diterima antara langit dan bumi ya, ngawang gitu di alam entah berantah. Nah jadi ini cerita buat hikmah juga nih buat kalian yang masih suka atau punya bahkan peleter atau pinjol lainnya, buru-buru deh bikin surat wasiat. Kan kita kan gak tahu umur ya, barangkali orang tua kita, keluarga kita itu gak tahu kalau kita terlilit pinjol atau peleter. Jadi nanti ketika kita meninggal biar mereka yang nerusin pembayaran kan gitu ya guys ya. Jangan lupa ya guys, ini penting. Nah karena si Jack ini masih belum ada tempat di atas sana, diyakini setiap malam 1 November Jack menjadi salah satu roh jahat yang turun dengan membawa lentera labuh raksasa yang diberi lilin di dalam labuh tersebut dan dinyalakan menggunakan api neraka. Maka dari itu labuh Halloween sampai saat ini diberi nama Jack O'Lantern atau Jack of the Lantern, yang berarti Jack yang membawa lentera. Labu-labu itu juga diukir dengan mata dan senyuman lebar yang menyeramkan, dan diyakini setiap rumah yang memasang lentera labu di dalam ataupun di luar halaman akan terhindar dari kunjungan Jack yang jahat. Begitu katanya guys. Tapi ini kan cerita rakyat ya, untuk kebenarannya kita kan kurang tahu. Kalau perayaan Halloween sendiri kan ada sejarah agamanya. Menurutku kalau soal Jack O'Lantern ini cuma imbuhan aja sih, buat cerita-cerita tambahan aja. Karena Jack ini kan nggak bisa masuk neraka, terus gimana caranya Jack bisa nyalain lilin pakai api neraka coba? Tapi apapun itu kita harus menghargai pendapat dan kepercayaan orang lain ya guys. Intinya sejarah Halloween ini bener-bener menarik buat aku pribadi, lucu juga. Karena ceritanya udah panjang, sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa di-share ke orang-orang sekitar kalian informasi menarik ini, dan jangan lupa tinggalin like dan subscribe kalau kalian suka konten ini. Saya Devi undur diri, bye-bye.